Bang Henso, pertanyaan saya yang pertama adalah, apakah Pilkada DKI pada 2016 adalah 17 ya? Ya. Apakah itu momentum tokoh-tokoh politik itu membenci politik identitas? Saya persilakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Teki yang saya hormati, Mas Wahyudi Almaroki dan juga Bang Chandra serta teman-teman yang saya tidak bisa sapa satu persatu ya. Sebenarnya begini, saya mungkin akan membuat ini jadi lebih mudah, lebih simpel gitu tadi karena asal soal debat apa yang dimaksud politik aliran dan sebagainya tadi kan sudah dijelaskan oleh Profesor Stegi bahwa politik aliran itu kalau pada dasarnya itu kan politik yang berdasarkan ras, agama, kelompok atau golongan atau orang-orang misalnya seperti pengusung LGBT itu juga bisa disebut sebagai politik aliran. Dan itu sebenarnya kalau di negara-negara yang sudah demokrasinya matang, gitu, negara barat katakan kita, itu sebuah pengklasifikasian biasa saja gitu, bukan penggolongan, tapi seperti biasa di Indonesia kemudian menjadi peyoratif gitu ya maknanya ya. Dan kemudian kalau saya amati belakangan ini bisa jadi ini sekarang justru menjadi semacam framing atau naming atau calling bahkan gitu ya, naming dan calling bisa terjadi gitu dan tujuannya sebenarnya menyudutkan umat Islam. Mengapa saya menyampaikan seperti itu? Karena begini, kalau kita ngomong politik aliran, misalnya mungkin yang studi paling awal di Indonesia itu pernah ditulis oleh Clifford Geertz tentang Javanese village di Jawa, kampung Jawa yang membagi dalam 3 kelompok Islami, santri, kelompok abangan dan kelompok priayi. Kan itu sebenarnya awalnya gitu ya. Dan itu sebenarnya memang bisa tercermin pada katakanlah kita melihat pada pemilu tahun 55. Pemilu 55 itu kan ada 4 partai yang urutan teratas gitu ya. Itu ada PNI di urutan pertama, kemudian ada NU, ada Masyumi dan juga ada PKI. Dan kalau kita lihat kan sebenarnya itu mencerminkan aliran-aliran itu tadi sebenarnya ya. Satu bahwa PKI tentu saja ini kelompok-kelompok abangan, Jawa abangan gitu itu masuk di situ. PNI juga masuk kelompok Jawa abangan dan priayi masuk di situ. Sementara kemudian Islam itu ya terpecah di Masyumi dan di NU. Dan tadinya kan ini sebelum pemilu 55 kan 5 tahun 52 semuanya tergabung dalam Masyumi ya, kemudian NU keluar dari situ dan kita kemudian melihat ada satu kelompok pengelompokan baru lagi namanya Islam, lebih pada Islam tradisional dan Islam modern atau Islam perkotaan atau Islam di kawasan urban dan di rural gitu, dan itu masing-masing bidang garapnya berbeda antara NU dan Masyumi. Dan saya kira pada waktu itu sebenarnya nggak ada masalah apapun gitu, nggak jadi persoalan bahwa orang kemudian melihat ada pengelompokan semacam itu. Orang Islam juga kemudian tidak mendapat stereotip tersendiri dalam masa itu, meskipun ada belakangan ketika PKI menjelang lagi pemberontakan dan juga ada semacam itu yang calling dan naming gitu yang seperti dilakukan seperti sekarang ini ya. Kalau itu ada 5 setan kota dan sebagainya zaman PKI itu biasa itu, dan itu yang itu bukan hanya untuk umat Islam tapi juga untuk kalangan borjuasi dimasukkan ke dalam kelompok itu. Nah dan kemudian di studi ini kalau di Indonesia dilanjutkan dengan bagian oleh Herbert Reid misalnya gitu, di situ juga dilanjutkan. Nah, apakah kemudian pertanyaannya sebelum kita masuk ke Indonesia, apakah politik aliran semacam ini barang yang haram? Saya kira bukan barang yang haram, dimanapun juga terjadi. Bahkan memang di beberapa fenomena di beberapa negara kemudian menjadi sangat buruk karena itu kemudian dijadikan sebagai alat untuk anti-Islamofobia. Misalnya di Australia ada Fraser Anning, namanya saya balik Anning Fraser atau Fraser Anning misalnya, dia itu anti imigran Muslim di Australia, tapi kemarin dia tidak dapat kursi di parlemen gitu. Dan kemudian Rasmus Paludan itu orang Denmark yang juga eksis juga di Swedia yang kemarin membakar Al-Quran misalnya gitu. Atau kalau yang lebih besar lagi kan seperti yang di Perancis yang Le Pen ya, itu kan Marie Le Pen itu kan juga anti dengan Islam. Nah,
di sana orang kemudian dewasa ya kalau nggak suka orang nggak dipilih saja. Cukup seperti itu gitu. Tapi apakah dilarang? Orang-orangnya tidak dilarang, meskipun sebenarnya sangat mengganggu. Nanti mereka paling dilarang kalau kampanyenya itu kemudian melanggar aturan, misalnya menciptakan kerusuhan dan sebagainya. Tapi selama itu masih berupa gagasan-gagasan, yang nggak ada persoalan. Bahkan di negara-negara Barat, bahkan termasuk Amerika misalnya, partai komunis boleh-boleh aja berdiri. Tapi tapi apakah kemudian ada yang memilih, itu kan persoalan yang berbeda gitu. Nah makanya saya pun termasuk yang mengkritik keras ketika misalnya HTI, FPI misalnya gitu kemudian dibubarkan. Ya saya kira kita boleh tidak sepakat pada HTI, kita tidak boleh tidak sepakat dengan FPI. Tapi bukan berarti caranya kemudian kita membubarkan kan gitu. Nah, jadi balik lagi kalau ditanya kepada politik aliran, kalau dengan mengikuti pembagian dari Clifford Geertz atau Herbert Reed tadi, ya sebenarnya yang namanya politik aliran itu bukan hanya pada Islam, tetapi semua tadi itu kelompok nasionalis itu juga merupakan kelompok aliran kan, kelompok Islam abangan yang kemudian larinya kayak nasionalis yang dulu namanya PNI dan sekarang berubah menjadi PDIP, itu juga politik aliran gitu ya, aliran-aliran orang abangan dan yang mereka tidak suka dengan kelompok Islam. Ya nggak apa-apa, itu silakan saja, itu pilihan-pilihan yang mereka yakini, silahkan saja gitu. Yang jadi persoalan kan ketika kemudian di Indonesia kenapa kok kemudian seolah-olah politik aliran itu semata-mata ditujukan kepada Islam. Ini jadi persoalan. Karena Anda tadi tanya pada pilkada DKI Jakarta ya, saya tidak jadi ya, kalau pertanyaan Anda apakah dimulai pada pilkada DKI Jakarta, sebenarnya itu jauh sebelum itu sudah terjadi, karena pada zaman Orde Baru kan juga sudah ada pengelompokan semacam itu ya, dimulai dengan pada waktu itu Pak Harto itu ingin menyederhanakan partai, tapi sebenarnya Pak Harto dulu itu tujuannya bukan untuk membuat politik aliran, tetapi lebih pada penyederhanaan partai ya, fusi pada tahun 73 ya, fusi partai politik ya, kelompok-kelompok yang kekaryaan itu di dalam Golkar, kemudian Muslim digabungkan dalam P3, dan kemudian nasionalis dan yang non Muslim itu digabungkan ke PDIP. Nah ini aliran apa ini nggak jelas juga ini. Tapi sebenarnya targetnya ini adalah pada penyederhanaan partai. Nah tadi balik lagi ke pilkada DKI, mari saya tunjukkan pada data. Saya kebetulan karena ditanya tadi, saya coba buka data. Data sederhana saja yang saya sampaikan ini ya. Ini saya membuat kembali hasil pilkada DKI Jakarta pada putaran pertama. Itu ternyata pasangan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful itu meraup suara terbanyak itu di beberapa kawasan di pecinan di Jakarta. Ini misalnya saya baca datanya ya. Di kawasan Kembangan Selatan itu di tempat pemungutan suara atau TPS 15, Ahok Jarod itu meraih 461 suara dari total 463 suara. Jadi sementara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno itu hanya memperoleh 2 suara, dan Agus Yudhoyono, Silviana Murni tidak mendapat sama sekali suatu suara. Itu di daerah Kampung Pecinan ya, artinya hanya 2 orang mungkin ini pesuruhnya yang memilih Anies atau Sandiaga atau tukang kebunnya, saya tidak tahu. Tapi itu datanya seperti itu. Kemudian juga di kawasan Glodok, Jembatan 5, Ahok Jarot unggul di TPS 9 dan TPS 10 di kawasan Glodok ya. Di TPS 9, Ahok Jarot itu mendapatkan 440 suara dari 461 suara. Dan kemudian diikuti oleh Anies Sandi 10 suara, Agus Silvi memperoleh 5 suara. Nah, kemudian di lokasi yang berdekatan ini di TPS 10, Ahok Jarot itu memperoleh suara 460 suara dan dari 514 jumlah pemilih. Adapun yang Anies Sandiaga Uno mendapatkan 35 suara, dan kemudian Agus dan Silvi memperoleh 19 suara. Oke, itu contoh-contohnya. Mengapa kok kemudian mereka Ahok Jarot ini tidak disebut sebagai politik aliran? Ketika pemilih Cina yang notabene non Muslim, kemudian mayoritas mereka, bukan itu, hampir semuanya. Kalau tadi dari Anies Baswedan misalnya cuma di Kembangan tadi cuma dapat 2 suara, yang lain itu semua memilih Ahok dan Jarot. Mengapa mereka tidak disebut sebagai politik aliran?
Itu pertanyaan yang sama. Dan ya hal yang sama terulang kembali pada Pilpres 2019 ketika berlangsung pemilu. Anda coba perhatikan, itu PSI misalnya, itu hampir dia unggul di seluruh wilayah di daerah pecinan juga, gitu ya. Karena kebetulan Grace Natali ketuanya itu Cina, dan kebetulan saya kalau menggunakan istilah Cina ini tidak ada konotasi apapun. Itu sekedar menyebut seperti saya merasa Pak Teki saya itu Jawa, gitu ya. Mas Mahyudi Al-Maroki ini apa Sunda misalnya, gitu ya. Itu tidak ada intensi apapun. Saya tidak ingin itu untuk menyatakan menghina gitu. Dan saya juga tidak mempersoalkan ketika orang kemudian etnis Cina itu lebih memilih pilihan partai politiknya lebih pada PSI, dan kemudian kalau gubernur mereka memilih pada Ahok dan Jarot. Ya wajar-wajar saja mereka pengen bahwa yang maju itu adalah etnisnya, dan kemudian mereka juga tidak ingin misalnya katakanlah Anies yang dipilih, dan kemudian orang kan jadi mempertanyakan, oke, kalau gitu pilihannya tidak lagi berdasarkan pilihan rasional dong ya, milih lebih pada pilihan-pilihan yang sifatnya lebih pada primordial gitu, karena lebih dekat ke agama dan sebagainya. Pertanyaan saya, mari kita merujuk pada apa yang terjadi di Amerika misalnya, yang disebut sebagai negara mbahnya demokrasi gitu. Di sana itu kan gampang sebenarnya, di sana membaginya itu sederhana saja, meskipun sebenarnya partainya banyak, itu hanya Republikan dan Demokrat. Itu kan sebetulnya seperti itu aja, red country, blue country, selalu pembagiannya seperti itu. Dan ekstrimnya gampang banget, gini kata beberapa ahli di Amerika melihat sebenarnya gampang kalau mau melihat rumah seseorang itu apakah itu rumahnya orang Republik atau rumahnya orang Demokrat. Kalau ada mainan anak-anaknya, ada mainan anak-anak di rumah itu untuk keluarga-keluarga muda, oh berarti dia Republik. Gitu. Tapi kalau nggak ada mainan anak-anak, dia berarti Demokrat. Kenapa? Karena Demokrat pro pada aborsi, kan gitu. Sementara Republik orientasinya lebih pada family. Sebenarnya kan gampang gitu. Di masa lalu, meskipun sekarang udah mulai berkurang, tapi muncul lagi pada masa Trump, itu ada yang dikenal namanya WASH, White Anglo-Saxon and Protestant, gitu ya. Jadi semua orang Republik itu, elit-elit politik di Amerika itu dulu adalah orang kulit putih Anglo-Saxon, keturunan Amerika ini, keturunan Inggris, Scotland dan sebagainya, kecuali bedanya Irlandia ya, karena Irlandia ini kan lebih pada Katolik ya mereka agamanya. Nah, dan kemudian siapa orang-orang Demokrat? Orang-orang Demokrat itu kebanyakan ya orang-orang yang liberal, kulit putih yang liberal, orang kulit hitam, Afro-Afrika, kemudian orang Hispanik, orang Asia, ya keturunan Amerika Asia, itu rata-rata mereka kemudian larinya ke Demokrat. Kita misalnya melihat kan salah satunya sekarang yang politisi dari Demokrat yang sangat terkenal dan mengusung kemarin bill berkaitan dengan anti-Islamophobia, namanya Ilhan Umar, itu ya. Ilhan Umar itu kalau nggak salah keturunan dari Somalia seingat saya. Jadi memang pembagiannya seperti itu. Apakah kemudian di sana orang juga mengecam sebagai politik aliran? Nggak juga. Pada waktu Pilpres ketika Obama maju misalnya, gereja-gereja di sana mengkampanyekan, bahkan dibaiat untuk memilih Obama. Di Indonesia pada pemilu 2019, ini pengalaman saya pribadi. Saya tidak akan menyebutkan lokasinya di mana. Suatu malam saya sedang menyetir bersama dengan istri saya, dan kebetulan berhenti di sebuah gereja untuk keperluan saya. Kalau nggak salah saya mau mendadak mesin nelpon dan sebagainya. Dan saya tidak tanpa sadar, dan bukan maksud menguping, itu para jemaah gereja itu disumpah untuk memilih Pak Jokowi, gitu. Saya nggak terlalu mempersoalkan itu, kan gitu, karena mereka merasa bahwa mereka merasa terwakili oleh Pak Jokowi. Apakah kemudian Pak Jokowi, apakah orang-orang Kristen ini yang kemudian memilih semua suaranya Pak Jokowi, termasuk teman-teman saudara-saudara kita di Indonesia Timur yang memilih Pak Jokowi, kemudian kita sebut, kenapa nggak disebut mereka sebagai pelaku politik aliran? Kenapa itu ditujukan hanya kepada Islam? Ini kan jadi dari sini saja ini sebenarnya politik framing, politik calling, naming gitu. Naming itu saya lihat misalnya sekarang yang Muslim disebut sebagai kadrun gitu, sebaliknya yang kelompok pendukung Pak Jokowi disebut sebagai cebong, itu kan politik naming gitu ya, pemberian nama atau calling, pemanggilan semacam itu. Nah ini sebenarnya akal-akalan saja menurut saya, kenapa kemudian orang menyebut soal politik aliran. Saya sepakat dengan Profesor Suteki, mau politik aliran monggo,
Itu, tapi tadi kalau Profesor Suteki tentu saja sebagai profesor hukum, acuannya ya pada selama itu tidak melanggar aturan, selama tidak itu melanggar undang-undang, no problem. Kalau saya itu selama kita bisa menjaga harmoni gitu ya, bahwa itu hanya berhenti pada saat kita kontestasi, dan ketika kemudian setelah terpilih kita merasa kita harus berpikir bahwa ya loyalty seperti apa ini, kalau nggak salah yang disampaikan oleh Yos Rizal ya, politisi dari Manila, kalau dari Filipina, bahwa loyalitas saya kepada partai berhenti ketika loyalitas saya kepada kepada negara dimulai. Saya lupa namanya, saya ingat saya itu, kalau nggak salah banyak orang menyebut itu pernyataan dari politisi di Amerika, tapi saya ingat saya itu sebutan dari Yos Rizal. Tapi mohon dikoreksi kalau saya salah. Nah, jadi kita harusnya ada prinsip semacam itu gitu ya. Dan lucunya tadi saya menyinggung di masa Trump mulai kampanye lagi, itu kan mulai mengeras lagi ya. Dulu kenapa dalam hasil survei itu Trump selalu kalah, tapi ketika kemudian dalam Pilpres dia menang, karena ternyata banyak sekali penelitian orang kulit putih di sana itu malu kalau ditanya mereka mau milih siapa, milih Trump, karena Trump ini memang sebagai figur memalukan, tapi buat mereka orang kulit putih dia mewakili aspirasi kepentingan orang kulit putih dengan slogannya America First, America Great Again. Itu kan mimpi mereka gitu. Nah, ternyata kemudian di Trump itu soal ini dibangkitkan kembali, dan julukan yang digunakan oleh Trump ini kan ada banyak sekali kan orang-orang Republik yang kemudian karena nggak suka dengan Trump, dia tidak memilih Trump, tapi dia memilih lawannya, memilih Hillary pada waktu itu. Itu disebutnya oleh Trump itu sebagai Rhino, ya, Republic in name only, jadi not really Republican gitu ya jadinya ya. Jadi ya apa ya, ini Republikan abal gitulah kira-kira disebut oleh Trump, dan ini sebenarnya julukan yang sudah berakar cukup lama gitu. Pada awal tahun 1900-an hal-hal ini juga untuk mengolok-olok sesama Republik. Nah, kemudian ini menular juga kepada orang Demokrat yang tidak memilih atau tidak sepakat dengan pilihan politiknya dari Demokrat, sebut sebagai Dino. Ya, ini Demokrat in name only gitu. Sementara pada zamannya Trump itu Rhino itu juga plesetan dari badak. Bisa juga kan nama Rhino itu meskipun di sini nggak pakai H, tapi bisa disebut sebagai badak. Jadi kalau Anda tanya soal politik aliran, udah nggak usah terlalu, menurut saya yang begini-begini itu nggak usah dipedulikan, karena itu adalah framing gitu ya, upaya mereka. Dan yang lebih penting lagi ini adalah upaya begini. Kalau Anda memilih demokrasi, itu kan pilihannya dalam demokrasi itu risikonya adalah suara mayoritas. Kan begitu ya? Jadi bodoh pintar sama aja, yang penting mayoritas. Nah, realitasnya umat Islam di Indonesia itu mayoritas. Jadi kalau mereka ini tidak di framing dengan politik aliran, ini sangat berbahaya gitu, karena pasti akan umat Islam terus yang menang gitu. Nah, sekarang kan orang Islam malu kalau ketika dia disebut sebagai politik aliran, nggak modern, nggak keren dulu kalau politik aliran. Jadi kemudian dia memilih politik lain di luar Islam, dan akibatnya ya umat Islam terpecah belah. Kan begitu, itu yang terjadi sekarang ini. Nah, dan kemudian di belakang itu juga ada kepentingan politik untuk itu. Nah, kenapa ketika orang-orang non-Muslim, orang-orang etnis Cina dan sebagainya, mereka nggak merasa malu, karena mereka tetap kemudian solid mendukung Ahok pada Pilkada DKI Jakarta, dan karena mereka juga tidak mendapat labeling. Coba kalau dilakukan hal yang sama kepada mereka juga akan malu juga. Tetapi menurut saya cara-cara semacam ini tidak dewasa gitu ya. Atas nama survei menunjukkan itu bahwa pemilih Anies itu adalah pengikut politik aliran. Loh, mari kita misalnya duduk bareng-bareng, mari kita bedah satu persatu misalnya ya. Ini saya tidak dalam rangka kampanye Anies Baswedan. Kalau saya kampanyenya 0% gitu ya, bukan ya. Jadi siapapun yang dukung 0% itu kita akan dukung, jadi gitu. Jadi pada itu misalnya, kenapa kok selalu didengung-dengungkan bahwa Anies sebagai politik aliran? Ya ini karena repetisi, dan akhirnya dalam benak kita juga, dan umat Islam secara keseluruhan juga kemudian meyakini juga, oh iya ya nggak boleh ya politik aliran. Akhirnya ya umat Islam kalah terus. Nah, sekarang misalnya begini, ketika orang Jawa memilih presiden orang Jawa juga, mengapa itu tidak disebut politik aliran? Itu politik aliran. Tetapi apakah itu salah? Ya enggak. Orang Jawa memilih orang Jawa wajar, kenapa secara culture
mereka itu ya mungkin merasa lebih cocok kalau presidennya berasal dari orang Jawa. Itu resiko demokrasi. Jadi ketika Anda memutuskan untuk memilih demokrasi, ya ambil dong semua konsekuensinya. Jangan konsekuensi yang enak Anda ambil, tapi konsekuensinya yang nggak enak nggak Anda ambil. Satu lagi sebelum saya mengakhiri pemaparan saya, yang paling jelas bahwa di sini itu ada kepentingan politik di balik itu semua. Jadi ada kelompok-kelompok minoritas, kelompok kecil yang kita sebut sebagai oligarki, yang dia ingin terus mencengkeramkan kekuasaannya dengan kekuatan modal mereka, dan kemudian mereka ini melalui berbagai saluran, melalui lembaga survei, melalui para pengamat, melalui peneliti, kemudian mendengung-dengungkan terus soal politik aliran gitu. Nah, ya risikonya namanya demokrasi ya seperti itu. Tapi kalau kemudian tadi kita dudukkan misalnya pada masa Ahok dengan Anies head to head, ya mari kita bedah bersama-sama. Betulkah orang yang memilih Anies itu bukan pilihan rasional dan orang yang memilih Ahok itu pilihan rasional? Nah, silakan Anda jawab. Itu, terima kasih Bang Chandra. Baik, saya lanjutkan pertanyaannya. Politik, termasuk kalau tidak salah Pak SBY juga menyatakan hal yang sama ya tentang politik aliran. Bahkan, nah pertanyaan saya, apakah politik aliran itu memang memecah belah secara fakta dan realita? Apakah terjadi konflik ketika pemilu itu disebabkan politik aliran atau hal lain? Misalnya ada masa partai A membakar SPBU, misalnya begitu, membakar kantor bupati, terjadi keributan. Apakah keributan itu disebabkan karena politik identitas atau kepentingan? Ya. Kepentingan politik. Oke. Sekarang saya tanya, pada Pilpres 2019, saya balik ini. Kapan sebenarnya mulai pengentalan polarisasi ini terjadi? Pada Pilpres 2014 atau pada Pilpres 2019? 2019. Berapa calonnya pada Pilpres pada tahun 2019 dan berapa calonnya pada 2014? 19 itu kita hanya 2 kan? 0201. Oke, pada 2014 ada lebih banyak ya. Lebih dari 1 kan? Lebih dari 2 kan? Ya di situ. Nah, ya, pada waktu itu. Nah, pada waktu itu kan Pak Prabowo berpasangan dengan saya tiba-tiba jadi lupa Pak Hatta Rajasa gitu ya. Pak Jokowi berpasangan dengan Pak Yusuf Kala. Terus ada lagi satu lagi ada pasangannya siapa? Saya kan tiba-tiba jadi lupa. Tapi pokoknya lebih dari 1 ya. Ini mulai ketularan Anda jadi lupa. Tetapi jadi secara jelas bahwa persoalannya menurut saya justru yang menjadi pembelahan sekarang itu terjadi karena itu tadi, karena head to head tadi gitu. Itu yang menyebabkan terjadi pembelahan seperti sekarang. Dan sekali lagi kemudian ada kepentingan politik sekarang yang di belakang itu. Kalau kemudian saya tanya, kalau faktornya kemudian Pak Prabowo diharapkan dengan masuk dalam kabinet itu kemudian mengakhiri pembelahan, apakah betul seperti itu? Dan kemudian ada usulan bahwa sebaiknya kalau gitu nanti Pak Jokowi berpasangan dengan Pak Jokowi pada Pilpres 2024 untuk mengakhiri pembelahan. Itu kan secara faktual, secara empiris sudah terbantahkan karena dengan Pak Prabowo masuk ke dalam kabinet ternyata pembelahan itu tidak diakhiri. Jadi sebenarnya menurut saya pembelahan ini semua terjadi bukan karena politik aliran, tapi yang kita sebut selalu perceived injustice, perasaan perlakuan yang tidak adil. Ketika pendukung pemerintah tidak melakukan pelanggaran, tidak dilakukan tindakan apapun, tapi ketika kelompok oposisi atau orang-orang yang kritis terhadap pemerintah, ketika dia melakukan salah sedikit saja, kemudian dia ditindak. Saya kira itu sebenarnya inti dari persoalan itu adalah ketidakadilan. Ketika di sebuah negara itu keadilan sudah dijunjung tinggi, saya kira pembelahan itu tidak terjadi lagi. Oh, berarti disimpulkan bahwa pembelahan itu terjadi karena ada distrust begitu. Ketidakadilan kemudian di ujungnya ada public distrust terhadap pemerintah. Karena apa? Karena mereka melihat bahwa apa yang Anda sampaikan, aturan-aturan, tata hukum dan sebagainya itu
diberlakukan tidak pada semua orang, ya kemudian orang muncul public distrust. Distrust muncul ke disobedience. Ya, disobedience terjadi gitu ya. Tapi Indonesia nggak seburuk itu ya. Saya kira kalau dibandingkan dengan Sri Lanka, orang Indonesia ini baik-baik nih, karena mayoritas orangnya orang Jawa. Orang Jawa kan prinsipnya gitu ya, udah yang waras ngalah. Wes. Dan saya selalu mengkampanyekan jangan ikuti gaya orang Jawa. Yang waras harus bicara, kan gitu ya. Betul. Oke, namanya closing statement pendek ya. Atau rekomendasi lah, saya nggak mau disebut closing statement, rekomendasi untuk menutup acara ini. Saya kira kan jelas kita tadi sebutkan bahwa yang disebut dengan politik identitas itu di Indonesia atau orang disebut juga mulai politik aliran itu sudah mengalami pergeseran makna yang menjadi sangat negatif. Ini menurut saya yang saya kira mesti kita luruskan, dan kalau kita biarkan terus-menerus ini memang nanti terjadi kesalahpahaman. Makanya kemudian sampai muncul ada rencana untuk satgas politik identitas. Kalau satgas hoax silakan, mungkin kan polisi juga udah sebenarnya punya cyber. Tanpa diminta pun saya sendiri melalui konten-konten saya selalu mengingatkan pentingnya untuk semacam literasi terhadap media sosial sehingga kita tidak menyebarkan hoax dan sebagainya. Tapi kalau satgas politik identitas ini saya bingung nih, polisi kok mulai masuk di wilayah ini, udah terlampau banyak yang diurusi polisi sampai nanti sebelum itu polisi untuk orang-orang tertentu diajak berdebat dulu tentang apa itu makna politik identitas, kan jadi repot juga kita di Jepang. Saya kira polisi nggak perlulah masuk wilayah semacam ini. Kalau kemudian bicara soal hoax dan sebagainya itu ya sudah ada polisi cyber, tapi seperti yang kita ingatkan harus dalam hukum ini memang harus imparsial gitu ya. Dan kemudian ada soal-soal yang kalau Pak Listio Sigit ini sudah menyebutkan bahwa hal semacam ini mestinya nggak usah masuk ke wilayah pidana, kan itu bisa dimediasi oleh polisi ya. Dan kalau ini kan nanti urusan polisi terlampau banyak ini, jadi akhirnya ngurusin internal juga nggak beres juga kan gitu. Nah, saran saya sebenarnya untuk yang macam ini polisi strict balik lebih tugas utama mereka apa sih, menjaga Kamtipmas itu jauh lebih penting ketimbang masuk wilayah-wilayah politik, karena ini nanti saya khawatir kalau interpretatif kan termasuk politik identitas, karena jujur saja ketika kemudian kita ngomongin soal politik identitas itu sama dengan nanti ketika kita menyebut namanya radikalisme, karena yang disasar itu pasti itu umat Islam gitu. Sementara mereka non Islam kalau melakukan hal yang sama itu tidak disebut sebagai radikalisme ataupun politik identitas. Ini bahaya karena bagaimanapun kita di Indonesia itu umat Islam mayoritas. Kalau kemudian mayoritas merasa diperlakukan tidak adil, ini juga potensi instabilitas itu akan sangat tinggi. Jadi nggak usah cari kerjaan baru deh, gitu, pekerjaan lama aja masih banyak kok. Saya jujur tadi saya pertama kali ketika disebut gitu ada satgas polisi bentuk satgas cegah politik identitas, saya melongo aja gitu sebenarnya, karena selama ini saya tahu apa yang dimaksud dengan politik identitas dan di Indonesia itu sudah mengalami perubahan makna. Iya, itu tugas Bawaslu Mas Herusu. Oke, saya kira begitu.